Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelinda Marsyanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi kas, pelaporan keuangan perusahaan. Bagian pertama akuntansi kas. Pengertian kas. Kas adalah alat pembayaran siap pakai dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas dapat berbentuk yang pertama uang tunai atau baik itu kertas maupun logam, yang kedua wesel atau surat perintah bayar atau money order, yang ketiga cek tunai dari pelanggan, yang keempat giro atas nama perusahaan yang bebas dipergunakan, yang kelima traveler's check. Bagian kedua pengendalian internal atas penerimaan kas. Yang pertama, memilih karyawan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi. Yang kedua, menerapkan pemisah tugas dan tanggung jawab antara bagian akuntansi dan bagian keuangan fisik dalam transaksi penerimaan kas. Yang ketiga, menerapkan bahwa setiap penerimaan kas harus didukung oleh dokumen yang kuat dan dicatat serta diterima seutuhnya. Yang keempat, mengadakan pemeriksaan internal terhadap penerimaan kas dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Bagian ketiga, pengendalian internal atas pengeluaran kas. Yang pertama, merujuk pejabat yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan kas. Yang kedua, menerapkan pemisah tugas dan tanggung jawab antara karyawan bagian pembayaran kas dan karyawan bagian pencatatan kas keluar. Yang ketiga, pengeluaran kas harus menggunakan cek yang telah bernomor urut. Yang keempat, menyimpan buku cek yang belum digunakan dalam kotak yang aman atau kotak besi dan di bawah pengawasan pejabat yang tidak mengenangani akuntansi. Yang kelima, dokumen-dokumen atau bukti transaksi atau invoice yang telah dibayar lunas harus diberi tanda lunas. Yang keenam, mengadakan pemeriksaan internal terhadap pengeluaran kas. Yang bagian keempat, rekening bank sebagai alat pengendalian kas. Yang pertama, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan pengendalian kas yang efektif yakni dengan membuka rekening giro bank. Yang kedua, perusahaan dapat membuka beberapa jenis rekening giro bank yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kelanjutan dari materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Arik Dian Pratama Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Dian Pratama Putra dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan akuntansi dengan NIM 20181075. Di sini saya akan membahas tentang materi akuntansi terhadap kas pada bagian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah suatu proses pencatatan dan penyesuaian atas informasi catatan transaksi atau saldo kas antara nasabah atau perusahaan terhadap bank. Rekonsiliasi bank, adanya perbedaan waktu pencatatan, yakni transaksi yang dicatat belum pasti langsung pada waktu itu juga, dan transaksi yang dicatat oleh perusahaan tetapi belum tercatat oleh pihak bank. Contohnya, setoran dalam perjalanan, kemudian cek dalam peredaran. Nah, di sini ada juga rekonsiliasi bank, yakni transaksi yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, setoran langsung oleh debitur ke bank yang belum dicatat oleh perusahaan, kemudian transfer dana secara elektronik, kemudian cek kosong, kemudian pendapatan jasa giro bank, kemudian beban administrasi bank, kemudian cek dikembalikan kepada perusahaan karena alasan lain. Nah, perlunya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank di sini ada faktor kesalahannya. Faktor kesalahan itu bisa dari kesalahan dari perusahaan, kesalahan dari bank, atau kesalahan dari perusahaan dan bank. Nah, di sini perlunya rekonsiliasi bank itu karena agar pencatatan itu dapat seimbang atau balance. Baik, selain rekonsiliasi bank, di sini juga saya akan membahas tentang kas kecil. Jadi kas kecil itu juga harus dimiliki oleh perusahaan. Pembentukan kas kecil itu sebaiknya menggunakan sistem dana tetap. Kas kecil biasanya lebih ke dalam bentuk tunai karena jumlah dan dananya sedikit, sesuai dengan SOP yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.